Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar dari surat Timotius. Dan hari ini kita belajar dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Saudara, bagian firman Tuhan ini tampaknya Rasul Paulus dengan sengaja menekankan ini kepada Timotius sebagai seorang pemimpin jemaat di Efesus. Karena ada orang atau sekelompok orang yang suka mencari-cari persoalan atau suka ribut. Saudara, sebenarnya Rasul Paulus sudah ngomong bagian ini ataupun ngomongin orang ini di dalam 1 Timotius 6 ayat yang keempat. Paulus meminta kepada Timotius sebagai seorang rohaniwan, jangan bertengkar, sebab pertengkaran itu tidak mendatangkan kebaikan, malah justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang atau bagi orang lain. Lalu bagaimana caranya kalau kita sudah berada dalam situasi masuk dalam suatu pertengkaran? Apa yang perlu kita lakukan? Paulus mau bilang kita harus tetap ramah kepada semua orang, termasuk ada orang-orang yang mungkin di sana itu tidak menyenangkan, atau mungkin ada orang-orang di sana itu yang sudah menyinggung pribadi kita sehingga kemudian kita mulai tersulut dengan emosi. Paulus bilang harus belajar ramah kepada semua orang. Saudara, saya tahu itu tidak mudah, saudara. Saya tahu itu tidak mudah untuk kita bisa menjadi ramah kepada semua orang. Tapi biarlah kita boleh belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan teladan. Waktu dia dicaci maki, waktu dia dihina, waktu dia dipukul. Saudara, Tuhan kita dengan lemah lembut, saudara, tidak membalas setiap mereka. Saudara, biarlah kita boleh menjadi orang-orang ataupun anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita boleh belajar, saudara, bahwa kita ini siapa. Saudara, apa yang menolong kita supaya kita itu waktu berada dalam situasi masuk dalam pertengkaran, masuk ke dalam situasi orang sudah menyinggung kita atau menyerang kita, saudara, supaya kita bisa ramah kepada orang-orang. Saudara, Rasul Paulus mau bilang, ingat statusmu siapa. Ingat statusmu siapa. Saya adalah seorang rohaniwan. Saya adalah hambanya Tuhan. Saya adalah hambanya Tuhan. Artinya, saya ini sedang mewakili Tuhan di tengah dunia ini dan di tengah situasi tersebut. Saya wakilnya Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pikiran saya, perkataan saya, dan perbuatan saya sedang mewakili Tuhan di sana. Saudara, itu yang Rasul Paulus mau bilang. Bagaimana kalau kita sudah berada dalam situasi itu? Apa yang perlu kita lakukan? Ingat statusmu siapa. Seorang rohaniwan, hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan. Saudara, memang bagian ini secara spesifik ngomongin tentang hamba Tuhan, saudara. Ngomongin tentang rohaniwan. Karena Paulus ngomongin tentang pengajar, cakap mengajar. Di situ tuh kata cakap mengajar memiliki pengertian ada kemampuan atau skill yang dilatih atau dibekali dengan skill mengajar. Saudara, Rasul Paulus memang secara spesifik ngomong tentang seorang rohaniwan. Jangan bertengkar. Tapi saya melihat bahwa setiap kita pun juga adalah hamba Tuhan. Dalam artian, saudara, saya melihat ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi guru sekolah minggu. Ada orang yang dipanggil menjadi majelis atau diaken. Atau dalam konteks kita di sini ada pengurus gereja. Ada pemimpin konsel. Ada orang tua. Saudara, kita juga dipanggil untuk mengajar. Oleh karena itu, saya melihat bahwa bagian ini pun juga sedang berbicara kepada setiap kita masing-masing. Ketika kita berada dalam situasi, masuk dalam satu pertengkaran, saudara, meskipun kita dihina, diejek, saudara, saya tahu itu tidak menyenangkan. Bisa menyulut emosi kita untuk membalas, memaki, saudara. Tapi yang menolong kita, saudara, kita harus ingat Tuhan kita sudah memberi teladan. Dan kita harus ingat juga siapa kita, status kita. Kita ini hambanya Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita hambanya Tuhan, kita sedang mewakili Tuhan berada di sana. Apapun perkataan kita, apapun perbuatan kita, apapun pikiran kita, kita sedang mewakili Tuhan di sana. Oleh karena itu, saudara,
Biarlah kiranya ketika kita berada dalam situasi, dalam pertengkaran itu, kita ingat, kita perlu belajar untuk ramah kepada semua orang. Caranya adalah dengan ingat siapa kita, hambanya Tuhan. Saudara, biarlah renungan ini menolong kita di dalam kehidupan kita. Mungkin kita masuk dalam situasi yang gak mudah. Kita belajar ingat status kita siapa. Saudara, saya mewakili rohaniwan mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021, maka di tahun 2022 ini pun juga ada penyertaan, kasih, dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kami di tahun 2021. Tuhan, besok kami akan masuk di tahun 2022. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh masuk di tahun 2022 dan kembali kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan, pemeliharaan demi pemeliharaan daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan hari ini di dalam apapun yang akan kami kerjakan dan lakukan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam apapun yang mungkin Tuhan izinkan untuk kami kerjakan dan alami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.